Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan menyelami kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai dia dilahirkan sampai dia diwafatkan. Saksikan kisahnya dari awal sampai akhir, karena di dalam peristiwa kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat pelajaran berharga yang bisa menguatkan keimanan, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi kehidupan ini. Pernahkah kalian bayangkan bagaimana jika seorang bayi yang kelak menjadi pembela tauhid justru lahir di tengah kota yang dipenuhi patung-patung sesembahan? Lebih mengejutkan lagi, bagaimana jika ayahnya sendiri adalah pembuat patung berhala? Mengapa Allah memilih tempat seperti itu untuk melahirkan Nabi Ibrahim? Inilah awal kisah seorang nabi yang kelak mengguncang dunia dengan kalimat tauhid. Mari kita mulai kisahnya. Ribuan tahun yang lalu, di wilayah Babilonia, hidup sebuah masyarakat yang sangat maju dalam ilmu bangunan dan perdagangan. Namun di balik kemajuan itu, mereka terjerumus dalam kesyirikan. Mereka menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Sebahagian lagi menyembah matahari, bulan, dan bintang. Bahkan raja mereka, Namrud, mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Di tengah kegelapan itu, Allah menyiapkan seorang bayi yang akan membawa cahaya keimanan. Namanya adalah Ibrahim. Babilonia percaya bahwa patung-patung dapat memberi keberuntungan, melindungi mereka dari bahaya, bahkan menentukan rezeki. Mereka menghiasi kuil-kuil dengan berhala dari batu, kayu, dan logam. Ironisnya, patung-patung itu dibuat oleh tangan manusia sendiri. Salah satu pembuat berhala yang terkenal adalah Azar, yang dikenal sebagai ayah Nabi Ibrahim. Setiap hari Azar memahat patung, lalu menjualnya kepada masyarakat yang percaya bahwa patung itu memiliki kekuatan. Padahal patung-patung itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Namun kesyirikan telah membutakan hati mereka. Pada masa itu, Raja Namrud sangat berkuasa. Menurut beberapa riwayat, para ahli nujumnya pernah meramalkan akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak menghancurkan keyakinan masyarakat dan menentang kekuasaannya. Karena takut kehilangan kekuasaan, Namrud memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Suasana Babilonia berubah menjadi penuh ketakutan. Banyak keluarga yang menyembunyikan kehamilan mereka. Dalam keadaan itulah Nabi Ibrahim dilahirkan. Atas izin Allah, beliau selamat dari ancaman tersebut. Allah menjaga nabinya sejak hari pertama kehidupannya, karena setiap nabi memiliki tugas besar yang telah Allah tetapkan. Di tengah masyarakat seperti inilah Nabi Ibrahim tumbuh. Mengapa banyak orang mengikuti Namrud? Karena mereka takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut dihukum oleh penguasa. Lama-kelamaan, kebohongan yang terus diulang dianggap sebagai kebenaran. Ketika manusia lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah, saat itulah kesesatan semakin kuat. Namun Allah selalu mengutus seorang nabi untuk mengingatkan manusia. Dan pada masa itulah Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai pembawa cahaya tauhid. Kisah Babilonia mengajarkan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak selalu berarti masyarakatnya berada di jalan yang benar. Ilmu, kekayaan, dan kekuasaan tidak akan membawa keselamatan jika di hati jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Namrud memiliki segalanya, tetapi ia kehilangan hal yang paling penting, yaitu keimanan. Sebaliknya, Nabi Ibrahim tidak memiliki kekuasaan,
ataupun pasukan, namun beliau memiliki keyakinan kepada Allah, dan itulah yang akhirnya mengubah sejarah. Suatu malam Ibrahim melihat sebuah bintang yang bersinar terang. Beliau berkata kepada kaumnya, "Inikah Tuhanku?" Namun ketika bintang itu tenggelam, beliau berkata, "Aku tidak menyukai sesuatu yang tenggelam." Bukan berarti Nabi Ibrahim benar-benar menyembah bintang. Beliau sedang menunjukkan kepada kaumnya bahwa sesuatu yang muncul lalu menghilang tidak mungkin menjadi Tuhan. Karena Tuhan yang sejati tidak pernah hilang dan tidak pernah berubah. Kemudian Ibrahim melihat bulan yang bersinar lebih besar. Beliau berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi ketika bulan itu juga terbenam, beliau berkata, "Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat." Keesokannya harinya, beliau melihat matahari yang jauh lebih besar dan lebih terang. Beliau berkata, "Inilah yang lebih besar." Namun saat matahari terbenam, Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kalian persekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah Ibrahim menunjukkan bahwa semua benda langit hanyalah ciptaan Allah yang berubah, terbit, dan terbenam, tidak pantas disembah. Setelah mengamati ciptaan Allah, Nabi Ibrahim menyampaikan kesimpulan yang agung. Beliau berkata, "Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh keikhlasan. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang syirik." Inilah puncak perjalanan berpikir Nabi Ibrahim. Beliau mengajarkan bahwa keimanan bukan sekedar ikut-ikutan. Keimanan harus dibangun dengan ilmu, akal yang sehat, dan petunjuk dari Allah. Allah menjadikan kisah ini sebagai pelajaran bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Kisah Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa mencari kebenaran adalah kewajiban setiap manusia. Jangan mudah mengikuti kebiasaan hanya karena semua orang melakukannya. Gunakan akal yang Allah berikan, pelajari tanda-tanda kebesarannya, lalu ikutilah petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Nabi Ibrahim membuktikan bahwa satu hati yang penuh keyakinan mampu mengalahkan kesesatan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah Allah menunjukkan kepadanya jalan tauhid, Nabi Ibrahim tidak langsung berdakwah kepada masyarakat luas. Orang yang pertama yang beliau ajak adalah ayahnya sendiri yang dikenal dalam Al-Quran dengan nama Azar. Azar bukan hanya penyembah berhala, tetapi juga pembuat dan penjual patung-patung yang disembah oleh masyarakat Babilonia. Meski demikian, Ibrahim tetap menghormati ayahnya. Beliau memilih berkata-kata yang lembut, penuh kasih dan penuh penghormatan. Al-Quran mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim. Beliau berkata, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepadamu?" Perhatikan cara beliau berbicara. Beliau tidak menghina, beliau tidak mempermalukan, beliau tidak meninggikan suara. Bahkan dalam beberapa ayat, Ibrahim berulang kali memanggil dengan kalimat, "Wahai ayahku." Kalimat sederhana itu menunjukkan rasa hormat sekaligus kasih sayang. Beliau ingin ayahnya menerima kebenaran, bukan memenangkan perdebatan. Nabi Ibrahim kemudian berkata, "Aku sungguh telah datang kepadaku ilmu yang belum sampai kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan jalan yang lurus." Beliau tidak berkata, "Aku lebih hebat." Beliau hanya menjelaskan bahwa petunjuk berasal dari Allah. Kemudian Ibrahim mengingatkan ayahnya agar tidak mengikuti jalan setan, karena setan selalu mengajak manusia kepada kesesatan. Nasihat yang lembut itu justru membuat Azar marah. Ia berkata, "Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, sungguh aku akan merajammu. Tinggalkan aku untuk waktu yang lama." Ancaman itu sangat menyakitkan, tetapi Nabi Ibrahim tidak membalas dengan kemarahan. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Beliau berkata,
Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun kepada Tuhanku untukmu. Inilah akhlak seorang nabi. Tetap mendoakan ayahnya. Beliau tetap menjaga tutur kata. Namun ketika jelas bahwa ayahnya tetap memilih kekafiran dan menjadi musuh Allah, Ibrahim pun berlepas diri darinya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, dakwah memang tidak selalu langsung diterima. Tugas seorang mukmin adalah menyampaikan dengan hikmah dan kesabaran. Hidayah tetap berada di tangan Allah. Setelah mengajak ayahnya kepada tauhid, Nabi Ibrahim mulai berdakwah kepada seluruh masyarakat Babilonia. Beliau melihat setiap hari orang-orang datang ke kuil membawa persembahan untuk patung-patung mereka, berdoa kepada benda yang tidak dapat mendengar. Mereka berharap kepada sesuatu yang tidak mampu bergerak. Melihat keadaan itu, hati Nabi Ibrahim dipenuhi rasa sedih. Beliau ingin kaumnya mengenal Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nabi Ibrahim tidak langsung menyalahkan kaumnya. Beliau mengajak mereka berpikir. Suatu hari beliau bertanya, "Patung-patung apa yang kalian tekuni ini?" Kaumnya menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya, maka kami pun mengikuti mereka." Jawaban itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki alasan yang kuat. Mereka hanya mengikuti tradisi turun-temurun. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Sungguh kalian dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata." Beliau mengingatkan bahwa kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut atau lamanya sebuah tradisi. Kebenaran hanya berasal dari Allah. Kaumnya terkejut mendengar perkataan Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, "Apakah engkau datang membawa kebenaran atau hanya bergurau?" Nabi Ibrahim menjawab dengan penuh keyakinan, "Tuhan kalian adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang mengadakan semuanya dari tiada, dan aku termasuk orang yang menjadi saksi atas kebenaran itu." Beliau menjelaskan bahwa Allah tidak membutuhkan patung. Allah tidak membutuhkan persembahan. Allah adalah pencipta seluruh alam semesta. Dialah yang memberi kehidupan, rezeki, dan mengatur segala sesuatu. Berbeda dengan berhala yang bahkan tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Meskipun telah mendengar penjelasan Nabi Ibrahim, sebahagian besar kaumnya tetap menolak. Kesombongan dan kebiasaan lama membuat hati mereka tertutup. Namun Ibrahim tidak menyerah. Beliau berkata dalam hatinya, "Demi Allah, aku benar-benar akan melakukan sesuatu terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya." Ucapan ini bukanlah kemarahan tanpa tujuan. Beliau sedang menyiapkan sebuah pelajaran yang sangat besar. Pelajarannya akan membuka mata kaumnya bahwa berhala yang mereka sembah sama sekali tidak memiliki kekuatan. Peristiwa itu akan menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam perjalanan dakwah Nabi Ibrahim. Dakwah Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa mengajak kepada kebenaran harus dimulai dengan ilmu dan mengajak manusia berpikir. Keimanan yang benar tidak dibangun di atas kebiasaan atau warisan nenek moyang, tetapi di atas petunjuk Allah. Keberanian Nabi Ibrahim membuktikan bahwa satu orang yang membawa kebenaran lebih kuat daripada ribuan orang yang mempertahankan kesesatan. Setelah bertahun-tahun mengajak kaumnya kepada tauhid, Nabi Ibrahim melihat bahwa kebanyakan dari mereka tetap mempertahankan kesyirikan. Mereka terus menyembah patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Suatu hari, masyarakat Babilonia pergi meninggalkan kota untuk menghadiri sebuah perayaan. Inilah saat yang dipilih Nabi Ibrahim untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan. Nabi Ibrahim memasuki tempat penyimpanan berhala. Di sana berdiri patung-patung yang selama ini dipuja oleh masyarakat. Beliau menghancurkan berhala-berhala kecil satu demi satu. Batu-batu berserakan, patung-patung itu pecah tanpa mampu mempertahankan dirinya. Namun ada satu berhala yang tidak dihancurkan, yaitu berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim menggantungkan kapak pada patung terbesar itu.
Bukan tanpa alasan, beliau sedang menyiapkan sebuah pelajaran agar kaumnya mau berpikir. Ketika masyarakat kembali, mereka terkejut melihat tempat ibadah mereka telah porak-poranda. Mereka bertanya, "Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami?" Sebahagian orang langsung teringat kepada seorang pemuda. Mereka berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang sering berbicara tentang berhala-berhala ini." Nabi Ibrahim kemudian dipanggil ke hadapan masyarakat. Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan semua ini?" Dengan tenang Ibrahim menjawab, "Mungkin berhala terbesar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja kepadanya, jika ia dapat berbicara." Jawaban ini bukanlah kebohongan, melainkan sebuah hujah yang membuat mereka berpikir. Jika berhala itu tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa membela diri sendiri, bagaimana mungkin ia pantas disembah? Sesaat hati mereka tersentuh. Mereka saling berkata, "Sesungguhnya kalianlah orang-orang yang zalim." Mereka mulai menyadari bahwa berhala itu memang tidak memiliki kekuatan. Namun kesombongan lebih besar daripada kejujuran. Tidak lama kemudian mereka kembali kepada keyakinan yang lama. Mereka berkata, "Engkau tentu tahu bahwa berhala-berhala ini tidak dapat berbicara." Saat itulah Nabi Ibrahim menjawab, "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat bagi kalian?" Pertanyaan ini sangat sederhana, tapi hingga hari ini ia tetap menjadi pelajaran besar tentang tauhid. Peristiwa penghancuran berhala bukanlah sekedar menghancurkan patung. Yang ingin dihancurkan Nabi Ibrahim adalah keyakinan yang salah dalam hati manusia. Beliau mengajarkan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk yang lemah. Keberanian Nabi Ibrahim membuktikan bahwa kebenaran tidak membutuhkan jumlah yang banyak. Cukup satu orang yang beriman dengan penuh keyakinan untuk mengguncang sebuah negeri. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan memenangkan dialog dengan kaumnya. Para pemuka masyarakat merasa dipermalukan. Mereka tidak mampu membantah hujah Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka memilih jalan kekerasan. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan belalah Tuhan-Tuhan kalian, jika kalian benar-benar hendak bertindak." Keputusan itu disetujui oleh Raja Namrud dan para pengikutnya. Mereka berharap api akan mengakhiri dakwah Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Ibrahim mulai mengumpulkan kayu dalam jumlah yang sangat banyak. Menurut riwayat-riwayat sejarah Islam, mereka terus menumpuk kayu selama beberapa hari hingga terbentuk kobaran api yang sangat besar. Riwayat ini tidak dirinci dalam Al-Quran, tetapi dikenal dalam kitab-kitab tafsir. Panasnya api begitu dahsyat sehingga tidak seorang pun mampu mendekatinya. Karena itu mereka menggunakan alat pelontar untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke tengah kobaran api. Di saat semua orang mengira semuanya telah berakhir, Nabi Ibrahim tetap tenang. Beliau percaya sepenuhnya kepada Allah. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, seluruh manusia menyangka beliau akan binasa. Namun Allah langsung memerintahkan api dengan firman-Nya, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Seketika itu juga api tetap menyala, tetapi panasnya hilang atas izin Allah. Api yang biasanya membakar berubah menjadi tempat yang aman. Nabi Ibrahim keluar tanpa luka sedikit pun. Mukjizat ini menunjukkan bahwa api tidak memiliki kekuatan sendiri. Ia hanya dapat membakar jika Allah mengizinkannya. Semua makhluk berada di bawah kekuasaannya. Kaum Nabi Ibrahim terkejut. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ibrahim selamat. Semua rencana mereka gagal. Allah berfirman bahwa merekalah yang menjadi orang-orang yang paling merugi. Mereka ingin memadamkan cahaya tauhid, namun justru Allah semakin memuliakan Nabi Ibrahim. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa siapapun yang bertawakal kepada Allah akan mendapat pertolongannya sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Kisah
Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa pertolongan Allah bisa datang dengan yang tidak pernah kita bayangkan. Ketika semua jalan tampak tertutup, Allah mampu membuka jalan yang mustahil menurut manusia. Keberanian Nabi Ibrahim lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang beriman. Mukjizat ini bukan sekedar kisah tentang api yang menjadi dingin. Ini adalah pelajaran bahwa tidak ada satupun kekuasaan di alam semesta yang dapat mengalahkan kehendak Allah. Setelah Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api, kabar tentang mukjizat itu menyebar ke seluruh negeri. Raja Namrud merasa wibawanya terancam. Ia memanggil Nabi Ibrahim ke istananya. Di hadapan para pembesar kerajaan, Namrud ingin membuktikan bahwa dialah penguasa tertinggi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hari itu kebenaran berbicara lebih kuat daripada kekuasaan. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah Tuhanmu?" Dengan penuh keyakinan Nabi Ibrahim menjawab, "Tuhanku adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud lalu mencoba membantah. Ia memerintahkan agar 2 orang tawanan dibawa ke hadapannya. Salah satunya dibebaskan, yang lainnya dihukum mati. Kemudian Namrud berkata, "Lihat, aku juga dapat menghidupkan dan mematikan." Namun sebenarnya Namrud tidak menghidupkan orang yang mati. Ia hanya memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang dibunuh. Ia menyamakan kekuasaan manusia dengan kekuasaan Allah, padahal keduanya sangat berbeda. Namrud memutarbalikkan makna. Nabi Ibrahim tidak memperpanjang perdebatan. Beliau menyampaikan hujjah yang jauh lebih kuat. Beliau berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Jika engkau memang Tuhan." Istana menjadi sunyi. Semua mata-mata tertuju kepada Namrud. Ia tidak mampu menjawab karena tidak ada manusia yang dapat mengubah perjalanan matahari. Al-Quran menyebutkan bahwa orang kafir itu menjadi bingung dan tidak dapat membantah lagi dalam satu kalimat. Nabi Ibrahim menunjukkan perbedaan antara kekuasaan makhluk dan kekuasaan Sang Pencipta. Perdebatan ini mengajarkan bahwa kebenaran tidak membutuhkan suara yang keras. Nabi Ibrahim tidak menghina. Beliau tidak marah, beliau hanya menggunakan hujjah yang jelas dan mudah dipahami. Namrud memiliki tentara, harta, dan kekuasaan. Tetapi semua itu tidak mampu mengalahkan satu kebenaran yang datang dari Allah. Kesombongan membuat Namrud menolak bukti yang ada di hadapannya. Padahal seluruh alam semesta telah menjadi saksi kebesaran Allah. Kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud mengajarkan bahwa ilmu dan kebenaran lebih kuat daripada kekuasaan. Seorang mukmin tidak perlu takut menyampaikan kebenaran selama ia berpegang kepada petunjuk Allah. Kesombongan mungkin membuat seseorang tampak kuat untuk sementara, namun pada akhirnya kebenaranlah yang akan tetap berdiri. Setelah Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api dan mempermalukan Raja Namrud, sebagian besar masyarakat tetap menolak dakwah beliau. Mereka tidak mau meninggalkan penyembahan berhala. Melihat hal itu, Nabi Ibrahim memahami bahwa Allah telah menyiapkan tempat lain untuk melanjutkan dakwah. Maka beliau mengambil keputusan besar, hijrah di jalan Allah. Bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena taat kepada perintah Allah. Hijrah bukanlah perjalanan yang mudah. Ibrahim harus meninggalkan kampung halaman yang telah beliau kenal sejak kecil. Beliau meninggalkan rumah, kenangan, dan kehidupan lamanya. Namun beliau yakin bahwa apapun yang ditinggalkan karena Allah akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Al-Quran mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim, "Sesungguhnya aku akan berhijrah kepada Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Kalimat ini menunjukkan bahwa tujuan hijrah beliau bukanlah sebuah negeri, melainkan mencari keridhaan Allah. Dalam perjalanan hijrahnya, Nabi Ibrahim tidak sendirian. Istri beliau Sarah tetap setia mendampingi. Keponakannya Nabi Lut juga beriman kepada Allah dan ikut dalam perjalanan dakwah. Mereka meninggalkan kehidupan yang penuh kesyirikan menuju negeri yang Allah berkahi. Hijrah
mengajarkan bahwa terkadang kita harus meninggalkan lingkungan yang merusak keimanan agar dapat mempertahankan agama dengan lebih baik. Bagi Nabi Ibrahim, hijrah bukanlah akhir dari perjuangan. Justru hijrah menjadi awal dari misi yang lebih besar. Dari perjalanan inilah dakwah tauhid menyebar ke berbagai negeri. Tidak semua orang akan berpindah tempat seperti Nabi Ibrahim. Namun setiap muslim memiliki makna hijrah dalam kehidupannya. Hijrah berarti meninggalkan dosa menuju ketaatan, meninggalkan kebiasaan buruk menuju akhlak yang lebih baik, meninggalkan kemusyrikan menuju tauhid yang murni. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa pengorbanan di jalan Allah tidak pernah sia-sia. Setiap langkah yang dilakukan karena Allah akan mendapatkan balasan yang terbaik. Hijrah Nabi Ibrahim bukan sekedar perpindahan dari satu negeri ke negeri lain. Hijrah adalah bukti bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Ketika seseorang mendahulukan Allah daripada dunia, Allah akan membukakan jalan yang tidak pernah dibayangkan. Itulah dialami Nabi Ibrahim. Dari seorang yang terus dari negerinya, Allah mengangkat beliau menjadi imam bagi manusia dan memberi keturunan para nabi dari garis keluarganya. Setelah berhijrah di jalan Allah, Nabi Ibrahim menjalani kehidupan baru bersama istrinya Sarah. Sarah adalah wanita yang beriman, setia, dan selalu mendampingi Nabi Ibrahim dalam setiap ujian dakwah. Tahun demi tahun berlalu, namun hingga usia mereka semakin lanjut, Allah belum mengaruniakan seorang anak kepada keduanya. Meski demikian, mereka tidak pernah berhenti berharap dan berdoa kepada Allah. Menanti adalah ujian yang tidak mudah. Setiap hari Nabi Ibrahim terus berdakwah, sementara Sarah tetap menjadi pendamping yang setia. Mereka tidak menyalahkan takdir, tidak pula berputus asa. Dalam beberapa riwayat sejarah Islam disebutkan bahwa Sarah kemudian menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim agar beliau dapat memperoleh keturunan. Riwayat ini banyak disebut dalam kitab-kitab sejarah dan tafsir. Meskipun rincian peristiwanya tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran, keputusan itu menunjukkan keikhlasan dan pengorbanan yang besar. Semuanya dilakukan dengan harapan agar karunia. Keputusan itu menunjukkan keikhlasan dan pengorbanan yang besar. Semuanya dilakukan dengan harapan agar keturunan Nabi Ibrahim tetap berlanjut sesuai kehendak Allah. Hajar adalah seorang wanita yang dikenal salehah dan beriman kepada Allah. Setelah menikah dengan Nabi Ibrahim, Hajar menjadi bagian dari keluarga yang dibangun di atas keimanan. Tidak lama kemudian Allah mengabulkan doa yang telah lama dipanjatkan. Hajar mengandung dan melahirkan seorang putra anak, itu diberi nama Ismail. Kelahiran Ismail membawa kebahagiaan besar bagi Nabi Ibrahim. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Allah menganugerahkan seorang putra yang kelak akan menjadi nabi. Namun kisah keluarga ini belum berakhir. Allah masih menyiapkan ujian-ujian yang jauh lebih besar. Dan Hajar mengajarkan bahwa pertolongan Allah sering datang pada waktu yang paling tepat. Kadang manusia ingin sesuatu terjadi dengan cepat, namun Allah memiliki waktu terbaik. Puluhan tahun penantian tidak membuat Nabi Ibrahim berhenti berdoa. Sarah tetap ridho terhadap keputusan Allah. Hajar menerima amanah besar menjadi ibu dari Nabi Ismail. Semua peristiwa ini menunjukkan bahwa keluarga yang dibangun di atas iman akan mampu menghadapi ujian dengan kesabaran dan tawakal. Perjalanan keluarga Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Kesabaran tidak pernah sia-sia, doa yang terus dipanjatkan tidak pernah hilang di sisi Allah. Ketika waktunya tiba, Allah memberikan karunia yang jauh lebih indah daripada yang dibayangkan manusia. Setelah Allah menganugerahkan Nabi Ismail,
datanglah sebuah perintah yang sangat berat atas wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim harus membawa Hajar dan bayinya Ismail menuju sebuah lembah yang tandus. Lembah itu tidak memiliki tanaman, tidak ada sumber air, tidak ada penduduk. Tempat itu telah dikenal sebagai Makkah. Bagi manusia, keputusan ini tampak sangat sulit dipahami. Namun bagi seorang nabi, perintah Allah selalu lebih utama daripada perasaan pribadi. Nabi Ibrahim berjalan menempuh perjalanan panjang bersama Hajar dan bayi Ismail. Sesampainya di lembah itu, beliau meninggalkan sedikit bekal dan makanan dan air. Lalu beliau berbalik untuk kembali. Hajar terkejut. Beliau bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada apapun ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Hajar mengulang pertanyaannya beberapa kali. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Mendengar jawaban itu, Hajar berkata dengan penuh keyakinan, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kalimat itu menjadi bukti keimanan yang luar biasa. Setelah meninggalkan keluarganya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Beliau memohon, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumah-Mu yang suci. Ya Tuhan kami, agar mereka menegakkan sholat." Doa ini diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim tidak meminta harta yang melimpah, tidak meminta kemewahan. Yang pertama beliau minta adalah agar keluarganya tetap menjaga ibadah kepada Allah. Kemudian beliau berdoa agar hati manusia mencintai tempat itu dan Allah mengaruniakan rezeki kepada mereka. Doa inilah yang telah menjadi awal kemakmuran kota Mekkah. Ketika Nabi Ibrahim pergi, Hajar tetap bertahan. Beliau menjaga bayi Ismail dengan penuh kasih sayang. Tidak ada seorang pun di lembah itu. Namun Hajar yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bertawakal. Dari lembah yang sunyi, inilah Allah memulai sejarah yang luar biasa. Tempat yang dahulu kosong kelak menjadi tujuan jutaan manusia dari seluruh dunia. Di sanalah nanti berdiri Ka'bah, kiblat umat Islam, dan di sanalah jutaan orang berkumpul setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Semua itu berawal dari ketaatan seorang nabi dan keteguhan hati seorang ibu. Kisah Hajar dan bayi Ismail mengajarkan bahwa tawakal bukan berarti tanpa usaha. Tawakal adalah percaya kepada Allah sambil menjalankan apa yang diperintahkannya. Ketika Hajar berkata, "Allah tidak akan menyia-nyiakan kami," beliau menunjukkan keyakinan yang menjadi teladan sepanjang zaman. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan bayi Ismail di lembah Mekkah, persediaan makanan dan air perlahan habis. Terik matahari semakin menyengat. Bayi Ismail mulai menangis karena kehausan. Hajar tidak menyerah. Beliau tidak hanya duduk menunggu. Beliau berusaha mencari air sambil tetap bertawakal kepada Allah. Hajar melihat sebuah bukit yang kini dikenal sebagai Bukit Safa. Beliau naik ke atasnya, berharap melihat seseorang atau sumber air. Namun tidak ada siapapun. Beliau segera berlari menuju bukit lainnya, yaitu Bukit Marwah. Di sana pun tidak terlihat tanda-tanda kehidupan. Hajar terus berlari, berbolak-balik. 1 kali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya 7 kali. Beliau tidak berhenti berusaha meskipun keadaan tampak mustahil. Karena seorang mukmin selalu menghubungkan ikhtiar dengan tawakal. Hingga hari ini, setiap jamaah haji dan umroh
mengenang perjuangan Hajar melalui ibadah sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah Hajar menyelesaikan usahanya, Allah mengutus malaikat Jibril. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Jibril menghentakkan tanah dengan tumitnya atau dengan sayapnya. Atas izin Allah, tiba-tiba air memancar dari dekat kaki bayi Ismail. Hajar segera berlari menuju sumber air itu. Beliau membuat bendungan kecil dengan pasir agar air tidak mengalir kemana-mana. Sambil menampung air, beliau berkata, "Zam-zam, zam-zam," yang berarti berkumpullah, berkumpullah. Sejak saat itu, mata air tersebut dikenal dengan nama Zam-zam. Air itu tidak pernah kering, bahkan setelah ribuan tahun berlalu. Zam-zam masih mengalir dan menjadi sumber kehidupan bagi Makkah. Kemunculan Zam-zam mengubah segalanya. Burung-burung mulai terbang mengitari lembah itu. Kabilah Jurhum yang sedang melintas melihat burung-burung tersebut. Mereka mengetahui bahwa biasanya burung-burung hanya berkumpul di tempat yang memiliki air. Mereka pun mendatangi lembah itu. Di sana mereka menemukan Hajar dan bayi Ismail bersama mata air Zam-zam. Dengan izin Hajar, mereka menetap di sekitar lembah tersebut. Dari sinilah Mekah mulai dihuni. Kisah Zam-zam mengajarkan bahwa pertolongan Allah sering datang setelah seseorang hamba berusaha dengan sungguh-sungguh. Hajar tidak menyerah, beliau berlari mencari dan terus berharap kepada Allah. Allah kemudian memberikan karunia yang melampaui harapan manusia. Air Zam-zam tidak hanya menyelamatkan Hajar dan Ismail, ia menjadi nikmat bagi jutaan manusia hingga hari ini. Yang dahulu hanyalah lembah tandus, kini perlahan berkembang menjadi kota yang diberkahi Allah. Semuanya bermula dari keimanan seorang ibu dan pertolongan Allah yang datang pada waktu terbaik. Tahun berlalu, lembah Mekah yang dahulu sunyi kini mulai dihuni oleh manusia berkat keberadaan air Zam-zam. Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang saleh, taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Pada saat itulah Allah memberikan sebuah perintah yang sangat mulia kepada Nabi Ibrahim. Beliau diperintahkan untuk membangun kembali Baitullah, rumah pertama yang didirikan sebagai tempat beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim datang ke Mekah menemui putranya, Nabi Ismail. Beliau menyampaikan perintah Allah tanpa ragu. Nabi Ismail langsung membantu ayahnya. Mereka mengumpulkan batu-batu dari sekitar lembah. Nabi Ismail mengangkat dan membawa batu, sementara Nabi Ibrahim menyusun batu-batu itu menjadi dinding Ka'bah. Ketika bangunan semakin tinggi, Nabi Ibrahim berdiri di atas sebuah batu untuk melanjutkan pekerjaannya. Menurut riwayat, batu itu kemudian dikenal sebagai Maqam Ibrahim. Jejak-jejakan beliau masih dikenang hingga kini. Ka'bah dibangun bukan sebagai tempat menyembah bangunan. Ka'bah adalah kiblat, simbol persatuan umat dalam menyembah Allah yang Maha Esa. Saat menyusun batu demi batu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terus berdoa. Mereka tidak merasa bangga dengan pekerjaan besar yang sedang dilakukan. Sebaliknya, mereka memohon agar Allah menerima amal mereka. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Kemudian mereka memohon, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikan pula dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu." Mereka juga berdoa agar Allah mengutus seorang Rasul dari keturunan mereka yang akan membacakan ayat-ayatnya, mengajarkan kitab dan hikmah, serta mensucikan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa doa ini dikabulkan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Menjadi pusat ibadah tauhid.
Setiap hari jutaan umat Islam di seluruh dunia menghadap ke arah yang sama. Ketika melaksanakan sholat setiap tahun, jutaan jamaah datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Semua itu berawal dari ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada perintah Allah. Mereka membangun Ka'bah dengan tangan, namun yang lebih penting, mereka membangun pondasinya di atas keimanan, keikhlasan, dan ketakwaan. Itulah sebabnya Ka'bah tetap menjadi simbol persatuan umat Islam hingga hari ini. Kisah membangun Ka'bah mengajarkan bahwa amal sebesar apapun tidak akan bernilai tanpa keikhlasan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak mencari pujian manusia, mereka hanya berharap Allah menerima amal mereka. Mari kita meneladani semangat mereka, bekerja dan sungguh-sungguh beribadah dengan ikhlas dan selalu memohon agar setiap amal diterima oleh Allah. Allah telah mengaruniakan Nabi Ibrahim seorang putra yang saleh, yaitu Nabi Ismail, anak yang lahir setelah penantian panjang itu tumbuh menjadi pemuda yang taat, sabar dan berbakti kepada orang tuanya. Ketika hubungan ayah dan anak semakin erat, datanglah sebuah ujian yang sangat berat dalam mimpi yang merupakan wahyu bagi para nabi. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Perintah ini bukan karena Allah menginginkan pengorbanan manusia. Perintah ini adalah ujian keimanan dan ketaatan. Nabi Ibrahim tidak menyembunyikan wahyu itu dari Ismail. Beliau berkata dengan penuh kasih, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Jawaban Nabi Ismail menjadi salah satu kalimat paling mengagumkan dalam Al-Quran. Beliau berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan memperdapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tidak ada keluhan, tidak ada penolakan. Yang ada hanyalah keimanan dan kepercayaan penuh kepada Allah. Inilah bukti bahwa keluarga Nabi Ibrahim dibangun di atas tauhid dan ketaatan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berjalan menuju tempat yang telah ditentukan. Setiap langkah mereka adalah bukti keimanan. Setiap saat itu tiba, Nabi Ibrahim membaringkan putranya. Beliau bersiap melaksanakan perintah Allah. Namun sebelum penyembelihan itu terjadi, Allah memanggil Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Pada saat itulah Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Nabi Ismail selamat. Allah tidak menghendaki darah Ismail. Yang Allah hendaki adalah terbuktinya keikhlasan dan ketaatan kedua hambanya. Mengapa Allah memberikan ujian yang begitu berat? Karena Allah ingin menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan bagi seluruh manusia. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas cinta kepada apapun di dunia. Pengorbanan bukan berarti kehilangan. Pengorbanan karena Allah akan diganti dengan keberkahan yang jauh lebih besar. Peristiwa ini juga menjadi asal mula syariat kurban yang dilakukan umat Islam setiap hari raya Idul Adha. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan. Kurban adalah latihan untuk mengalahkan ego, keserakahan, dan rasa cinta yang berlebihan kepada dunia. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan bahwa iman sejati terlihat ketika seseorang tetap taat meskipun sedang diuji Allah, tidak pernah menyanyiakan pengorbanan hambanya. Semakin besar keikhlasan, semakin besar pula balasan yang Allah siapkan. Setiap hari raya Idul Adha, kita mengenang bukan hanya seekor hewan kurban. Kita mengenang keteguhan seorang ayah, ketaatan seorang anak, dan kasih sayang Allah yang mengganti ujian dengan rahmat. Selama hidupnya, Nabi Ibrahim menghadapi berbagai ujian.
Beliau meninggalkan kampung halaman, dibakar hidup-hidup, bertahun-tahun menanti keturunan, membangun Ka'bah, hingga menerima perintah untuk menyembelih putranya. Namun di balik semua ujian itu, ada satu kebiasaan yang tidak pernah beliau tinggalkan. Beliau selalu berdoa kepada Allah. Doa-doa itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia. Ketika usia beliau telah berlanjut dan belum memiliki anak, Nabi Ibrahim tidak berputus asa. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh." Allah mengabulkan doa itu dengan menganugerahkan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ishak. Pelajarannya sederhana, jangan pernah berhenti berdoa hanya karena doa belum segera dikabulkan. Allah mengetahui waktu terbaik untuk setiap hambanya. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, mereka tidak merasa bangga dengan amal besar yang sedang dilakukan. Mereka justru berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Kemudian mereka memohon, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu." Doa ini mengajarkan bahwa setelah beramal, seorang mukmin tidak boleh merasa paling baik. Yang terpenting adalah memohon agar amal diterima oleh Allah. Ketika meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan karuniakanlah rezeki kepada penduduknya." Beliau juga memohon, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat." Perhatikan apa yang beliau minta. Bukan kemewahan, bukan kekuasaan, tetapi keamanan, ibadah, dan keberkahan. Inilah prioritas seorang nabi menjelang akhir doa-doanya. Nabi Ibrahim memohon, "Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan." Meskipun telah menjalani atau menjadi nabi yang mulia, beliau tetap memohon ampun kepada Allah. Hal ini mengajarkan bahwa semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar pula rasa rendah hatinya di hadapan Allah. Seorang mukmin tidak pernah merasa cukup dengan amalnya. Ia selalu berharap kepada rahmat dan ampunan Allah. Perjalanan Nabi Ibrahim bukan hanya tentang mukjizat dan ujian. Warisan terbesar beliau adalah tauhid, ketaatan, dan doa-doa beliau tetap hidup dalam Al-Quran, dibaca, dihafalkan, dan diamalkan oleh jutaan umat Islam hingga hari ini. Semoga kita tidak hanya mengagumi kisah Nabi Ibrahim, tetapi juga meneladani keimanan, kesabaran, dan doa-doanya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah berakhir serial perjalanan Nabi Ibrahim, seorang nabi yang Allah muliakan sebagai Khalilullah, sahabat Allah. Semoga kisah beliau menguatkan iman kita dan menginspirasi kita untuk selalu berjalan di jalan tauhid hingga akhir hayat. Setelah puluhan tahun berdakwah, berhijrah, membangun Ka'bah, menghadapi Raja Namrud, serta melewati berbagai ujian berat, Nabi Ibrahim telah menyelesaikan amanah yang Allah berikan. Beliau menyaksikan putranya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, tumbuh menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Tauhid yang beliau perjuangkan mulai menyebar kini. Perjalanan panjang seorang nabi telah mendekati akhirnya. Di usia yang sangat lanjut, Nabi Ibrahim tetap dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang, dermawan, dan gemar menjamu tamu. Beliau tidak pernah berhenti mengajarkan tauhid kepada keluarganya. Al-Quran juga mengabadikan wasiat beliau kepada anak-anaknya agar tetap berpegang teguh kepada Islam. Beliau berpesan, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah." Bagi Nabi Ibrahim, warisan yang paling berharga bukanlah harta atau kekuasaan. Warisan terbesar adalah iman dan tauhid. Al-Quran tidak
menjelaskan secara rinci tentang wafatnya Nabi Ibrahim. Namun dalam riwayat-riwayat sejarah Islam disebutkan bahwa beliau wafat pada usia sekitar 175 tahun. Riwayat tersebut banyak disebut oleh para ahli sejarah dan mufassir. Beliau dimakamkan di kawasan Hebron yang sekarang berada di wilayah Palestina. Tempat itu hingga kini dikenal sebagai lokasi yang dikaitkan dengan makam Nabi Ibrahim dan keluarganya. Meskipun rincian wafat beliau tidak dijelaskan dalam Al-Quran, satu hal yang pasti adalah bahwa beliau meninggalkan dunia dalam keadaan membawa risalah tauhid yang telah beliau perjuangkan sepanjang hidupnya. Walaupun Nabi Ibrahim telah wafat, perjuangannya tidak pernah berakhir. Allah mengabadikan nama beliau dalam Al-Quran lebih dari 60 kali. Setiap hari jutaan umat Islam menghadap Ka'bah yang beliau bangun bersama Nabi Ismail. Setiap muslim haji, jutaan orang melaksanakan sa'i yang mengingatkan perjuangan Hajar. Setiap hari raya Idul Adha, umat Islam mengenang ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bahkan dalam setiap sholat, umat Islam membaca sholawat Ibrahimiyah, memohon agar Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Inilah bukti bahwa amal seseorang mukmin dapat terus mengalir manfaatnya, bukan setelah. Kisah Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa kemuliaan seorang tidak diukur dari panjangnya umur, banyaknya harta, atau besarnya kekuasaan. Kemuliaan sejati adalah meninggalkan warisan iman yang terus menghidupkan hati manusia. Nabi Ibrahim telah wafat, namun doa-doanya masih dibaca. Ka'bah yang beliau bangun masih menjadi kiblat. Keteladanannya masih dipelajari, dan perjuangan tauhidnya masih diteruskan oleh umat Islam hingga hari ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu meneladani keikhlasan, keberanian, kesabaran, dan keteguhan iman Nabi Ibrahim, sehingga kita juga dapat meninggalkan amal yang bermanfaat setelah kehidupan ini. Dan perjuangan tauhidnya masih diteruskan oleh umat Islam hingga hari ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu meneladani keikhlasan, keberanian, kesabaran, dan keteguhan iman Nabi Ibrahim, sehingga kita juga dapat meninggalkan amal yang bermanfaat setelah kehidupan ini berakhir. Selesailah perjalanan kita mengenal Nabi Ibrahim, Khalilullah, sahabat Allah yang hidupnya menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi penguat iman, menjadi penguat keikhlasan, menjadi penguat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya. Kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.